Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah thumma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah taala, kita lanjut kajian kita dari kajian tafsir surat Al-Mutaffifin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada ayat yang ke-10. Di ayat ke-10 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Celaka yang bagaimana? Yaitu celaka bagi mereka ketika sudah tiba hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama ini, dengan azab yang pedih. Allah siapkan bagi mereka sijjin. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah SWT berfirman, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu orang-orang yang mereka itu tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, di mana mereka itu merasa aneh dengan hari kiamat dan menganggap bahwasanya seolah-olah tidak mungkin ada hari kiamat, tidak mungkin ada hari pembalasan. Padahal hari kiamat itu ada, hari pembalasan itu ada. Kelak seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ad-Daghabun ayat 7 Allah SWT berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah demikian, demi Tuhanku pasti kamu dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang kamu kerjakan, dan yang demikian ini adalah mudah bagi Allah. Lalu Allah SWT berfirman di ayat 12, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berbuat dosa. Maka mu'tadin di sini dan juga athim, para ulama seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat bahwa mu'tadin ini adalah orang-orang yang melakukan dosa. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan perbuatannya, seperti perbuatan berupa minum khamar, perbuatan berupa berzina, membunuh orang lain, dan sebagainya. Adapun asim adalah dosa yang berkaitan dengan perkataan, seperti berdusta atau berkata kotor, ghibah, namimah, dan seterusnya. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa mu'tadin ini adalah dosa yang berkaitan dengan menzalimi orang lain, dan athim adalah dosa yang berkaitan dengan menzalimi diri sendiri. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Di antara dosa yang dimaksud, dosa yang berkaitan dengan orang lain adalah menzalimi orang lain, yaitu mengambil harta orang lain tanpa hak misalnya, atau menipu orang lain, menjatuhkan harkat dan martabat orang lain, menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak pantas, yang tidak. Maka bayangkan jamaah sekalian, jika mengurangi timbangan yang sedikit saja, ini berkaitan dengan hak orang lain, Allah SWT ancam dengan kebinasaan dan kesengsaraan. Lalu bagaimana orang yang kemudian mengambil harta rakyat dengan cara mengkorupsi? Maka betapa banyak ya, rakyat yang kemudian terzalimi, yang kelak nanti akan menuntut pada hari kiamat. Sedangkan menzalimi diri sendiri, ini berkaitan dengan menzalimi diri sendiri itu berkaitan dengan bermaksiat pada diri sendiri, ya. Di mana dia tidak ragu melakukan sesuatu yang haram, dia tidak ragu yaitu memandang yang haram, dia tidak ragu memakan yang haram. Maka ini semuanya terjadi karena dia tidak beriman kepada hari akhirat. Maka boleh jadi orang yang seperti ini tidak merasa bahwa dia kelak akan dibangkitkan di hari kiamat, dan dia merasa bahwasanya dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka ketahuilah jemaah sekalian bahwa keimanan pada hari kiamat ini adalah perkara yang membuat orang tidak bermaksiat. Jika ada orang yang berani melakukan maksiat padahal dia menyatakan beriman pada hari kiamat, maka menunjukkan bahwasanya keimanannya ini kurang. Apabila dia beriman
bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, maka tentu dia akan takut untuk melakukan suatu kemaksiatan, dia akan takut untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan kemudian dia akan bersegera untuk bertobat kepada Allah SWT. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala al-miswab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.